Halo teman-teman, selamat datang di Distek, diskusi teknologi. Kali ini kita akan membahas tentang e-service, yaitu e-commerce dan e-ticketing. Saya tidak sendiri, ditemani oleh Mas Abdur Kevin Halo, sebagai host. Dan kita ada dua narasumber, yaitu silakan perkenalan diri. Saya Robin Dwi Pamungkas. Dan saya Tandrawa Yustiawan. Dan kita ada 4 penanya, yaitu silakan perkenalkan diri. 3 penanya, maaf. saya Umar Abdul Aziz. Lalu Saya Riko Dwi Alvarez. Dan saya Ferdian Arin. baik. Kita akan berbicara mengenai e-commerce dan e-ticket. Sebenarnya apa sih e-commerce itu? Mungkin bisa dijawab. Ya, secara teori kan e-commerce itu adalah suatu perdagangan elektronik, penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang, dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, dan jaringan komputer lainnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Sedangkan etiket itu apa sih, Mas? Ya. Kalau untuk etiket itu adalah suatu sikap seperti sopan santun, aturan lainnya yang mengatur yang berhubungan dengan suatu kelompok manusia yang beradab dalam pergaulan, seperti itu kurang lebih. Untuk narasumber nih, apakah ada pengalaman kecil dari penggunaan jasa online seperti e-commerce atau e-ticketing gitu? Kalau menurut saya pribadi sih sudah pernah ya, terutama yang paling sering saya gunakan itu yang pertama Tokopedia, yang kedua Bukalapak, dan yang ketiga itu Shopee. Masing-masing mempunyai kayak pengalaman yang tersendiri lah. Kalau menurut saya itu yang paling enak buat saya digunakan itu Tokopedia karena user interface yang pertama itu paling mudah dipahami, yang kedua simple, dan cara pembayarannya pun juga banyak dan lengkap. Untuk Mas Robert mungkin bisa di-share juga pengalamannya seperti apa? Ya, kalau saya lebih di Shopee ya Mas, karena kebanyakan di Shopee itu banyak cashback-nya, jadi saya lebih suka di Shopee daripada Tokopedia. Ya. Kalau masalah keamanan dari kedua e-commerce yang narasumber katakan itu, apakah keamanannya itu udah dijamin aman gitu, kayak nggak kena tipu atau gimana? Kalau untuk keamanannya sih, di pengalaman saya berbelanja di Tokopedia itu aman-aman saja, sebagai saya juga menjadi pembeli atau sebagai saya menjadi penjual, karena saya juga dua-duanya melakukan itu. Untuk keamanannya pun sangat aman menurut saya, karena saya pernah berpengalaman mendapatkan sebuah barang yang tidak sesuai. Saya melakukan sebuah komplain dan responnya pun juga sangat cepat dari pihak Tokopedia, dan alhasil barang itu langsung saya kembalikan dan diganti dengan unit yang baru. Kalau untuk Mas Roban mungkin bagaimana? Kalau menurut saya di Shopee itu ya Mas ya, itu ada itunya Mas, udah ada masuk ke OJK-nya, jadinya barang itu sampai dan sudah dibuka sama yang beli, nanti uangnya baru diberikan kepada yang penjual, jadi lebih aman gitu. Menurut narasumber lebih praktis yang mana? Dari segi pembayaran mungkin? Cara pembayaran atau ya semacam itu?
Kalau dari segi pembayaran dari e-commerce kebanyakan semuanya sama-sama melewati merchant-merchantnya, dan biasanya lebih mudah itu kebanyakan pakai Indomaret atau Alfamart, biasanya seperti itu. Baik. Nah, untuk Baik. transaksi, biasanya transaksi apa aja yang bisa dilakukan? Banyak, kalau di Shopee itu hampir semua transaksi itu bisa, kecuali transaksi mobil ya Mas ya. Kan itu kalau kan nggak mungkin kan ya, bisa beli mobilnya lagi itu. Kalau di Tokopedia gimana? Oh, kalau di Tokopedia itu bisa ya, kita bisa melakukan belanja apa saja, bahkan kendaraan pun bisa. Yang terbaru yang hangat kemarin, yang apa itu viral, pembelian mobil apa itu Tesla yang dari Tokopedia yang baru Iya, ya. itu, yang 3 miliar itu ya. Itu juga dibeli dari Tokopedia bisa itu. Ya. Oh ya, untuk yang Shopee Apakah ada itu penanya lain yang apa akan namanya? bertanya? Silakan. Bentar. Ini untuk itu kan saya pernah pengalaman teman saya itu kayak dapat hadiah undian gitu, undian hadiah sebesar 2 juta, terus dia suruh mengirim uang ke orang yang nelpon, terus yang gimana, terus dia suruh kasih kayak semacam kode ke agen BRI, tapi itu ternyata dia ditipu. Itu bagaimana untuk yang narasumber Shopee? Bagaimana? Coba Ya, agak diulang. enggak, nah. Agak putus-putus tadi. Oh iya. Intinya aja cara penipuan dalam hal pembagian hadiah. Kan banyak atau yang Shopee, Tokopedia atau yang e-commerce lain yang menggelarkan hadiah ke para customernya gitu. Oh ya. Jadi sebenarnya itu kalau untuk diri kita sendiri ya, untuk mengatasi hal-hal penipuan tersebut, itu kita bisa terlebih dahulu dari e-commerce tersebut. Misal dari Shopee tadi, atau Tokopedia, atau Bukalapak, itu di halaman resminya atau aplikasi resminya, itu mereka tuh sedang mengadakan sebuah event atau tidak, untuk memastikan. Jadi agar kita tidak mudah untuk ditipu, yang biasanya kan seolah-olah ada SMS, kalau enggak telepon yang mengatasnamakan dari Shopee, Bukalapak, atau Tokopedia kan. Dan itu langsung mereka biasanya memberikan sebuah link dan kita disuruh membuka, dan lalu biasanya di situ kan tertera kita harus bayar sekian untuk mendapatkan barangnya. Nah, itu kita juga harus memastikan di halaman resmi sama aplikasi resminya itu ada event tersebut yang dijelaskan oleh si orang yang ngasih memberitahu kepada kita kalau kita mendapatkan sebuah hadiah itu. Jadi jangan percaya hal yang di luar web resmi Shopee gitu ya, Mas? Ya, jadi kita harus memastikan terlebih dahulu di websitenya ataupun aplikasi resminya itu eventnya tersebut ada atau tidak sesuai yang diberikan tadi. Baik. Untuk manfaatnya sendiri untuk masyarakat nih apa Mas? E-commerce. Ya menurut saya ya Mas, itu manfaat untuk masyarakat karena sekarang kan lagi banyak akhirnya lagi ada pandemi COVID-19 ini. Jadi orang itu bisa belanja itu dari rumah aja Mas, menggunakan smartphone sendiri-sendiri. Jadi lebih aman dan mungkin itu lebih tepat lah Mas. Pembayarannya sendiri juga bisa lewat lewat handphonenya sendiri juga, tidak harus keluar ke rumah, jadi lebih aman. Oh, jadi intinya e-commerce itu kayak jual beli barang tapi tanpa harus tatap muka gitu ya?
Ya, Bisa bisa dikatakan seperti itu ya Mas. Menurut kan lebih praktis mana sih? Ke tokonya dulu milih barang atau beli di online gitu? Kalau pengalaman pribadi sih Mas, itu pilih ke online dulu soalnya kita bisa lihat daftar harganya, pasarannya itu seberapa, baru kita ke toko dan kita bisa membandingkan harganya itu di toko itu berapa, di e-commerce-nya itu berapa. Seperti itu. Mas. Hmm. Ada lagi yang bertanya? Monggo. Kalau untuk hambatannya sendiri Mas yang sering terjadi. hambatan. Oh, kalau hambatan sih, kalau selama apa pengalaman saya berbelanja di e-commerce itu yang paling sering saya alami itu biasanya di pengiriman. Kadang pengirimannya itu tidak sesuai sama estimasinya. Jadi kadang jadi lebih lama itu loh. Kalau menurut pengalaman saya sendiri. Kalau untuk Mas Roban seperti apa? Ya mungkin kelebihannya lebih sama ya Mas ya. Di pengirimannya itu kadang nggak tepat waktunya. Terus sama itu kadang kita kalau mau check out barang itu biasanya loh banyak yang udah kehabisan barang sebelum bisa check outnya. Ya, terutama pas waktu flash sale ya. Ya, kebanyakan di flash sale. Ya, seperti itu. Untuk Shopee kan kita bisa apa membeli barang dari, kalau nggak salah ya, dari luar negeri gitu. Oh, Coba diulangi Mas Umar, tadi putus-putus soalnya. Putus-putus Mas Umar. Ya, putus-putus. Sorry. Tadi apa namanya, Shopee itu kan dia kalau nggak salah ya, dia bisa melakukan pembelian barang dari luar negeri gitu. Apa misalnya mau beli apa suatu barang yang misalnya nggak ada di Indonesia tapi adanya di luar negeri, itu biaya cukainya apa? Apakah biaya cukainya juga ditanggung di e-commerce-nya tersebut? Oh, kalau untuk pembelian barang yang di luar negeri di Shopee itu kan ya, itu kan biasanya harga barangnya itu yang tertera itu udah sekalian pajaknya yang masuk ke Indonesia itu udah tercantum di situ. Jadi kita tinggal bayar langsung, barang dikirim, udah seperti itu aja. Langsung jadi satu ya. Tidak perihal pajak-pajaknya itu langsung dicantumkan seperti itu. Jadi semua harganya itu termasuk semuanya ya Mas? Harga barang, pajak dan lain. Oh. Ya udah jadi satu. Soalnya dulu saya juga pernah pengalaman beli barang yang dari luar lewat Shopee juga. Pantes Mas. Ibu saya lah di Google katanya harga di luar itu lebih murah. Tapi Ya, di Indo lebih mahal. Iya, Ya tetap aja pajak itu. Kalau untuk memulai usaha di e-commerce itu bagaimana Mas? Kalau pengalaman saya pribadi ya, saya pernah jualan di Tokopedia itu ya awalnya posting apa yang kita jual aja, terus kita kasih deskripsi sama harganya, lalu di-share ke medsos kalau kita sedang berjualan ini, dan kita memberi deskripsinya yang lebih jelas tentang barang kita, dan ya seperti itu kurang lebih. Kalau untuk Mas Ruben gimana? Ya cuma saya kasih tip aja ya Mas ya. Itu kalau mau jualan di e-commerce itu kita tuh harus memberikan judul, maksudnya barangnya itu agar lebih menarik gitu Mas dan mudah dicari di pencarian, sama deskripsi buat
produknya itu dilengkapi agar orang yang ingin belanja di tempat kita itu tahu dari apa, pokoknya tahu gitu Mas. Ya, kurang lebih seperti itu. Untuk apa? Misalnya kita beli barang gitu ya, dan barangnya itu banyak, apa? Nggak cuma dari satu toko aja, dari beberapa toko. Itu untuk keamanan atau apa itu kayak barangnya nggak salah gitu atau ketipu gitu. Itu cara milih toko yang benar gimana? Yang pertama sih, yang diutamakan tuh pertama adalah rating dari tokonya tersebut ya. Itu bagaimana, kan biasanya kan kalau apa itu di setiap e-commerce itu kan ada penilaiannya dan ada komen-komen dari pembeli sebelumnya. Bagaimana kita lihat terlebih dahulu ya, kita melakukan survei di toko tersebut, kira-kira terpercaya atau tidak barangnya yang mereka jual itu. Ya, dan yang kalau bisa yang lebih aman lagi itu di official store-nya yang jualan, jadi barangnya itu sudah dipastikan asli, bergaransi resmi, dan lebih terpercaya juga kalau lewat official store-nya. Seperti itu. Lalu apa sih yang bisa menarik minat pembeli untuk melihat toko-toko kita gitu? Kan kalau memulai usaha kan belum ada penilaian dari orang lain gitu. Itu memakai tagline Mas, pakai tagline yang biasanya orang dicari kebanyakan, misalnya sepatu gitu atau kaos kaki. Itu contohnya seperti itu. Jadi kalau orang pakai tagline itu nanti di shop, misalnya di e-commerce-nya Shopee, nanti bisa direkomendasikan ke produk kita seperti itu. Dan untuk keuntungannya, kalau untuk penjual berapa persen gitu Mas? Kalau keuntungannya ya, itu biasanya itu di setiap e-commerce itu, kalau untuk penjualnya itu biasanya ada potongan. Kalau di Tokopedia itu kan ada potongan 1% untuk pihak Tokopedianya dan sisanya untuk kita. Kalau di Bukalapak itu dia potongannya 3%. Kalau di Shopee itu kalau nggak salah potongannya 2,5%. Untuk apa? Pihak e-commerce tersebut dan sebagiannya untuk kita. Dan kalau untuk keuntungan lainnya itu bagi penjual ya, kita bisa mendapat market share yang lebih luas dibanding kalau kita berjualan di satu tempat saja itu. Seperti itu. Ya, untuk Mas Chandra tadi apa? Mas Chandra itu jualan ya di e-commerce ya? Iya, jualan ya, cuma alhamdulillah. Oh iya. Apa untuk apa pengalaman e-commerce, apa penjualan e-commerce dari Mas Chandra ini? Ya. Barang apa yang apa Mas Chandra jual, terus sama apa ya itu pengalaman menjual barang yang Mas Chandra punya? Kalau barang-barang yang saya jual itu sih yang paling sering itu terutama apa itu part-part komputer ya. Saya jualnya part-part komputer biasanya, kayak graphic card atau hard disk, fan cooler, dan ya pokoknya yang terkait sama part-part komputer ya. Ada diskon ya pastinya? Oh ya, kalau biasanya saya kasih juga, terutama kalau yang sering sih di Tokopedia saya pakai apa, Grand Songgir. Iya. Oke. Untuk Mas Robin ini apakah juga punya usaha di e-commerce? Kalau saya tuh pernah ada pengalaman, maksudnya pengalaman jual itu Mas. Dulu itu pernah apa ya? Handphone kayaknya ya. Jadi aku beli handphone itu nggak cocok, terus aku jual lagi.
Oh, itu orang sering gitu. Temen saya juga. Itu rame gak Mas di Tokopedia? Kan sekarang rata-rata pada milih Shopee gitu. Oh, kalau bagi saya sih di Tokopedia itu cukup ramai ya malah. Terutama bagi untuk orang-orang yang cari part komputer itu paling sering kalau menurut saya, menurut survei saya ya, daripada ketiga e-commerce tersebut yang paling sering digunakan itu lewat Tokopedia. Soalnya saya juga share toko saya itu di grup-grup Facebook yang membahas tentang part-part komputer itu ya saya share di situ. Rata-rata kan orangnya juga di situ pakainya Tokopedia. Yes, dan makanya saya juga pakai Tokopedia biasanya. Mereka soalnya juga itu tadi. Tokopedia. Kalau untuk misalnya pembelian barangnya cacat atau rusak, itu bisa dikembalikan atau diganti. Kalau di Shopee, kalau di aplikasi Shopee itu ada namanya refund, Mas. Jadi di mana kita sudah mendapatkan barangnya tapi barang itu tidak cocok dengan apa yang kita harapkan, itu bisa dikembalikan ke yang penjualnya. Tapi itu biasanya loh Mas, ongkir buat kembalikannya itu pakai uang kita sendiri. Ya, ditanggung belinya. Jadi kita ngirim balik ke penjualnya gitu. Iya. Ya. Kepada Mas Chandra, apakah pernah mengalaminya kayak pas customer minta balikin karena emang ada kesalahan atau ketidakcocokan gitu? Oh ya, pernah. Paling sering sih yang di komplain itu produk harddisk ya. Biasanya kan harddisk kan rawan guncangan, kalau kena guncangan atau itu kan piringannya itu kan suka rusak gitu kan. Yeah. Biasanya itu yang problem di pengirimannya. Dan biasanya kalau setelah sampai dicoba sama si pembeli nggak bisa, akhirnya dia komplain ke saya dan ya udah saya terima komplainnya. Itu kan juga ada aturan-aturannya di Tokopedia itu, kalau si pembelinya itu ada komplain ke saya dan dari kitanya itu mau nerima apa enggaknya itu terserah sih, tapi saya dulu sering nerima terus saya kembaliin, saya kembaliin uangnya terus saya minta barang saya kembalian seperti itu. Kan Mas Chandra penjual nih, ciri-ciri customer yang ngeselin tuh seperti apa sih? Oh iya. Kalau itu sih relatif ya sebenarnya. Tapi kalau rata-rata itu yang paling ngeselin sama Zengkling itu dia udah tanya panjang lebar ini itu, udah yakin loh, udah mau meyakinkan mau beli barangnya, tapi setelah itu dia ngilang, udah nggak tahu kemana. Tiba-tiba ngilang. Udah ngasih kayak rekening bank gitu ya. Ya kayak itu, udah meyakinkan kalau mau beli barangnya itu, tapi setelah ditunggu nggak muncul orangnya, nggak beli jadinya. Ternyata tanya-tanya doang. Iya. Ada lagi pertanyaannya? Mungkin Mas bisa share faktor-faktor agar kita sukses di e-commerce. Kalau coba diulang pertanyaannya Mas, tadi agak putus. Mungkin Mas bisa share faktor-faktor supaya bisa sukses di e-commerce. Kan Mas sudah berpengalaman.
Kalau untuk faktor-faktor tersendirinya sih ya, seperti yang dibilang Mas Rogan tadi ya, apa tadi? Memakai kalau kita berjualan untuk pertama kalinya itu memakai tagline di barang kita, terutama di apa pencarian yang sering dicari itu apa, terus kita pakai tagline-nya biar kalau ada orang yang mencari itu barang kita tidak ditemukan juga. Terus juga kita harus melakukan promosi ya, selain cuman lewat e-commerce-nya itu sendiri, kita juga bisa membagikan link-link toko kita ke media sosial lain, contohnya seperti Instagram, Facebook, Twitter gitu ya, agar kita bisa menjangkau pembeli yang lebih luas. Sama kita memberikan judul produk kita semenarik mungkin, sama kita memberikan deskripsi produk kita itu secara lengkap gitu, agar pembeli itu bisa yakin kalau barang itu benar-benar bagus buat mereka dan cocok untuk dibeli, seperti itu. Untuk toko online-nya Mas Chandra ini udah terbilang sukses apa belum ya? Ya alhamdulillah lumayan lah ya, kalau dibilang kalau udah lumayan. Ya belum sih, tapi ya lumayan lah alhamdulillah. Oh iya. Seringnya dapat pembeli yang langsung dari Tokped atau dipromosiin di Facebook dulu, Mas? Kalau itu sih ya sama-sama, keduanya sudah banyak sih. Tapi biasanya itu yang paling cepat itu lakunya kalau saya share dulu barang apa yang saya jual ke Facebook, itu biasanya kan langsung banyak orang yang komen di situ, dan biasanya langsung mencet linknya di situ, dan kalau mereka tertarik biasanya udah langsung dicek biasanya. Langsung paling cepat di Facebook share linknya. Ya juga ada COD gitu di Facebook, misalnya kotanya atau kabupatennya sama itu. Iya, saya pernah nerima COD juga yang waktu itu juga pas pembelinya juga satu daerah sama saya di dekat. Mungkin ada tambahan yang lain? Oh iya, apabila di aplikasi Shopee kan ada metode pembayaran COD. Apabila barangnya kurang cocok itu gimana? Apa kita harus bayar dulu? Apa gimana? Kalau itu sepengetahuan saya ya, yang memakai pembayaran lewat COD itu kan kita dikirim dari kurirnya barangnya, terus kita disuruh bayar terlebih dahulu. Kalau perihal itu cocok atau tidak, kita ya harus membayar terlebih dahulu. Setelah kita bayar, baru kita melakukan komplain lewat aplikasi e-commerce tersebut. Kalau barangnya tidak sesuai, setelah itu kita kembalikan barangnya, seperti itu. Jadi kita harus melakukan pembayaran dulu, baru kita bisa melakukan komplain. Berarti sama kayak metode pembayaran yang lain gitu? Iya, kurang lebih sama. Kita harus bayar dulu, lalu baru bisa komplain. Bayar ongkir lagi ya itu? Ya, biasanya kalau kita sebagai pembeli menerima barang yang kurang cocok itu, kalau kita mau mengembalikan barangnya itu ya ongkirnya ditanggung kita sendiri. Ada pertanyaan lain? Mungkin aku mikir. Untuk narasumber ini, apakah ada pengalaman dari selain e-commerce itu ya, yang dari e-ticketing gitu? Oh iya, ticketing.
Kalau untuk pengalaman pembelian e-ticketing sih, saya sebenarnya agak jarang juga ya sih menggunakan apa itu e-ticket kayak untuk membeli apa itu tiket-tiket kayak pesawat atau kereta atau mungkin ya, ke bioskop itu kan saya sebenarnya jarang ya karena juga nggak terlalu apa terlalu suka itu nonton langsung gitu ke bioskop ada sendiri. Biasanya langsung beli gitu aja ya dari tempatnya. Ya kadang biasanya kalau nggak ada apa kalau ada waktu luang gitu loh langsung aja sekalian gitu. Jadi menurut Mas Roban dan Mas Andra lebih praktis langsung beli di tempatnya gitu ya daripada beli online tiketnya. Ya mungkin kalau pribadi saya itu lebih mudah di lewat online ya Mas. Soalnya kalau online itu kan kita bisa bayarnya itu lewat di rumah, bisa booking dari rumah itu dari apa belum nggak harus ke sana dulu gitu. Kita bisa booking di rumah, nanti di sananya kita tinggal scan barcode-nya aja, nanti kita biasanya dikasih tiketnya buat masuk. Misalnya itu ke bioskop. Kalau buat transportasi seperti kereta atau pesawat itu biasanya hampir sama. Nanti kita akan dikasih barcode, terus nanti di scan di kalau pesawat itu di bandaranya seperti itu. Nanti kita diberi tiket. Kalau Mas Chandra mungkin lebih mudah gimana Mas? Ya kurang lebih hampir sama sih, cuman ya kalau ada waktu luang penting langsung. Jadi bisa tatap muka gitu. Iya. Untuk e-ticketing ini nggak hanya untuk apa pesawat, kereta, bioskop dan lain-lain itu. Untuk e-ticketing ini menurut narasumber ini apa inovasi yang mungkin cukup berguna nggak untuk masyarakat? Karena kan juga katanya kan lebih mudah langsung beli di tempatnya gitu. Ya kalau itu sih sebenarnya relatif ya, tergantung kebiasaan dari masyarakatnya itu bagaimana. Tapi terkadang lebih banyak sih mereka yang lebih suka apa pembelian lewat online karena pertama lebih praktis dan apa tidak memerlukan waktu yang lebih banyak gitu untuk membeli tiket tersebut. Jadi tidak harus ke tempatnya langsung beli terus kita langsung gunakan gitu. Jadi lebih mudah dan lebih praktis kalau kita lewat tiket tanyakan seperti itu. Nah, kan di masa sekarang kan gimana kita nggak bisa keluar-keluar gitu. Ini gimana caranya dari bisnis e-ticketing itu bertahan lama gitu? Kalau untuk itu sih sekarang ya emang agak susah juga sih untuk mempertahankan bisnis tersebut terutama di masa pandemi ini. Jikapun apa bisa mempertahankannya itu juga sebagai apa penjual tiketnya itu juga omsetnya itu sedikit tidak sebanyak sebelum waktu pandemi gitu. Soalnya kan juga jasa mereka itu kan menjual seperti tiket alat transportasi atau tiket hotel atau bioskop yang itu apa itu mengandung kerumunan itu untuk sekarang kan pandemi juga ada PSBB juga jadi mereka ya kalau untuk masukan ya pasti masih ada cuman ya itu tadi omsetnya tidak sebesar sebelum pandemi. Seperti itu.
menurut Anda apa perbedaan etiketing sama e-commerce? Kan mereka sama-sama menjual barang gitu. Bahkan di Tokopedia ataupun Shopee pun aku lihat juga ada kok yang jual tiket gitu. Menurut Anda perbedaannya gimana sih? Biar perbedaan jelas sih gitu. Kalau perbedaan di e-commerce sama e-ticketing itu, kalau di e-commerce itu lebih menjual produk barang ya Mas ya. Kalau di ticketing itu lebih di penjualan produk jasa. Seperti itu. Baik. Ya, untuk aplikasi Gojek itu kan, Gojek kan juga termasuk dalam e-commerce ya. Nah, itu kan ada selain dari Gojek atau GoFood, terus GoMart, terus GoSend dan lain-lain. Itu menurut narasumber itu inovasi yang diberikan oleh si CEO-nya si Adim ini apakah itu inovasi menurut narasumber itu bagus gimana? Ya apa itu namanya? Ya e-commerce enggak cuman Gojek doang, terus Gojek gitu. Sedikit. Kan ada ojek yang selain dari online itu loh. Nah, kan kayak mereka terasa tersaingi gitu loh. Ya, kalau menurut saya sih untuk yang pertama tadi kan perihal inovasinya ya, itu kalau menurut saya sih udah termasuk bagus ya Gojek, apalagi di versi Gojek yang terbaru sekarang kalau dibandingin sama yang versi terdahulunya itu udah jauh lebih bagus ya, terutama untuk fitur-fiturnya juga. Dan kalau perihal ojol atau ojek online dengan ojek yang pangkalan tadi yang disebutkan tadi ya, itu kalau perihal kayak pembagiannya itu menurut saya sih itu ya relatif sih ya. Kan biasanya kalau ojek-ojek pangkalan itu kan mereka mangkalnya di tempat-tempat yang udah langsung rame, kayak contoh di pasar atau di tempat-tempat yang lainnya yang pokoknya ramai itulah. Kan mereka juga bisa dapat langsung penumpang dari situ juga, jadi nggak harus susah-susah cari gitu. Kalau ojek online kan diperuntukkan bagi yang emang cukup jauh jaraknya bagi ojek itu, lalu mereka gunakan aplikasi Gojek untuk memesannya. Kalau ojek pangkalan kan mereka udah langsung di tempat, jadi ya lebih praktis bagi orang-orang yang di tempat tersebut. Seperti itu. Menurut kalian ini apa sih yang membuat Gojek lebih digemari masyarakat dibanding dengan ojek online lain seperti Grab gitu? Karena Gojek itu punya ciri khas ya Mas ya. Maksudnya itu menjadi yang pertama di Indonesia kayaknya ya. Grab sama Gojek duluan Mas. Kalau di Indonesia sendiri itu Gojek. Duluan Gojek kan, terus baru Grab. Grab kan dari Malaysia. Iya. Itu jadi bisa lebih berkembang karena lebih dikenal dulu di masyarakat daripada yang lain. Menurut saya seperti itu. Dari Mas Chandra mungkin ada pendapat lain. Apakah dari Ya. Silakan Mas Umar. Oh ya, untuk narasumber ini apakah ada pengalaman dari Gojek, nggak cuma dari GoRide-nya aja, tapi dari semua layanan Gojek? Ya sebenarnya banyak ya Mas ya di pengalaman itu. Jadi kayak udah jadi keseharian gitu kita pakai layanan Gojek gitu Mas. Jadi kita biasanya loh, kalau saya sendiri itu pesan makanan itu lewat Gojek. Soalnya lagi lebih praktis, yang kedua nggak harus keluar dari rumah, jadi kita lebih nyaman. Di Mas Andra mungkin punya pendapat sendiri.
Ya sama sih kurang lebih. Saya paling sering juga pakai itu GoFood kalau di Gojek karena jarang juga lagi pandemi, jarang keluar rumah, makanya kalau beli makanan ya lewat Gojek. GoFood. Ada lagi mungkin? Ada pertanyaan lain kah? Jadi agak putus. Menurut narasumber nih, dari ketiga e-service yang dibahas tadi, paling sering digunakan dan paling bermanfaat itu yang mana? Di antara e-commerce, e-service, sama Gojek mungkin tadi? Kalau menurut saya pribadi itu semuanya itu tergantung ya Mas ya, tergantung apa yang dipakai, maksudnya digunakan untuk apa. Seperti kalau e-commerce seperti Shopee itu kan untuk belanja barang, untuk e-ticketing itu kan untuk membeli tiket seperti itu. Kalau Gojek kan buat jasa antar seperti itu. Tergantung dari apa yang kita butuhkan itu. Mungkin ada harapan ke depannya untuk para narasumber untuk pelayanan e-commerce ataupun e-ticketingnya. Kalau harapan saya ke depannya sih, ya nggak terlalu banyak sih, paling cuma di beberapa aplikasi e-commerce, kayak contohnya Shopee, Bukalapak, atau Lazada, dan yang lainnya itu kalau menurut saya itu ke depannya itu yang perlu ditingkatkan, kayak penggunaan UI-nya di aplikasinya, karena menurut saya kalau bagi pengguna-pengguna yang masih awam itu ya itu cukup agak susah gitu, karena menu-menunya yang memang banyak dan penjelasannya pun juga menurut saya agak kurang mendetail. Jadi kedepannya itu perlu, menurut saya perlu perbaiki lagi, terutama di bagian UI aplikasinya seperti itu. Kalau kurang lebih kalau saya itu sama seperti Mas Andra ya. Jadi kayak mudahkan aplikasi gitu penggunaannya buat orang yang awam, maksudnya baru terjun pertama kali di e-commerce itu jadi lebih mudah, lebih gampang. Seperti itu. Jadi lebih disederhanakan gitu Mas, UI-nya. Iya, kalau menurut saya lebih disederhanakan lagi. Contohnya kayak yang saya sebutin tadi ya, Tokopedia itu salah satu e-commerce yang UI-nya menurut saya simple, tapi penjelasannya pun juga udah jelas gitu loh, jadi lebih mudah digunakan. Tidak kayak Shopee yang banyak game-game gitu ya. Ya kalau seperti itu sih sebenarnya tergantung apa dari aplikasinya juga, eventnya itu. Kalau game itu sih sebenarnya juga nggak masalah sih, karena adanya event game itu kita bisa dapat hadiah juga. Cuman yang perlu diperbaiki itu kayak susunannya, tatanan dari menu-menunya itu kan memang banyak ya itu Shopee. Yeah. Kalau kita lihat bisa geser-geser 3 slide kalau nggak salah untuk menunya aja. Itu kalau menurut saya lebih bagusnya itu dibuat lebih simpel lagi, diringkas itu biar jadi mudah gitu.
Seperti itu. Masih ada lagi yang mau ditanyakan? Masih ada enggak ya pertanyaannya ya? Ya silakan yang mau tanya apa silakan. Ya mungkin apa enggak dari narasumbernya aja ya, apa mungkin dari host atau penanya ini mau nge-share pengalamannya apa. Saya tadi juga ada pengalaman dari e-commerce apa yang tadi teman saya kena tipu dari aplikasi Shopee yang apa tentang undian hadiah itu. Mungkin dari host atau penanya ada pengalamannya enggak? Pengalaman dari e-commerce itu sendiri aja. Saya sih pernah ada pengalaman waktu itu di Tokopedia. Ya beli suatu barang lah. Kan bayarnya pakai OVO ya. Nah itu pas bayaran saldo OVO-nya itu berkurang lebih banyak daripada harga yang tertera gitu. Jadi kayak bingung sendiri. Misal bayarnya tertera 50.000 tapi saldonya berkurang 60.000 gitu. Itu udah tahu alasannya apa itu? Apa Mas? Belum tahu alasannya apa aja. Karena ya udahlah gitu. Duitnya hilang bingung. Enggak tadi. Ya gimana Mas? Pasrah Mas. Tiba-tiba saldo hilang sendiri. Untuk Mas Kevin sendiri mungkin ada pengalaman dari e-commerce. Pengalaman bukan sih, itu bukan pengalaman saya sih kalau ini, tapi teman saya waktu itu mesen apa ya, RAM DDR3 gitu. Ya, dia bahkan sampai minjem uang ke saya. Ya saya minjem uang ke teman-teman yang lain juga. Dan ketika barangnya nyampe apa? Bukan versi DDR3 tapi malah DDR2. Dia meminta refund. Dia mau minta balik uang, nggak mau nggak direspon, tinggal biarin aja gitu. Kabur ya. Padahal pembayarannya sama kayak DDR3 itu ya. Sama, dia nunjukin, dia tanya, loh emang kamu nggak salah mesen po? Enggak kok, saya udah mesen DDR3 nih, dilatin fotonya ini udah bener DDR3. Tapi nggak balik dikasih DDR2 second lagi malahan. itu barangnya itu udah pernah dikomplain apa belum itu sama temenmu itu? Dikomplain, iya dia udah ngomplain ini kok dikasih DDR2 nggak balik-balik. Waktu itu soalnya dia ngikutin yang potongan harga itu, event potongan harga. Terus aku bilang jangan percaya gituan, itu takutnya bukan dikasih potongan harga, nggak bener gitu biasanya. Harganya soalnya beda, harganya lebih murah waktu itu dari harga aslinya gitu. Bisa jadi itu karena juga Mas, soalnya kemana-mana itu. Itu dikembalikan nggak itu yang minjam itu? Dikembali sih, alhamdulillah. Kasihan juga sih. Potongan harga barangnya juga potong
dong. Nah, Ya. Itu udah nyoba komplain ke pihak Tokopedia-nya belum? udah nyoba komplain, tapi kayak katanya nggak bisa. Aku nggak tahu kenapa alasannya nggak bisa gitu, nggak bisa dikembaliin. Itu sama sellernya itu. Iya nggak bisa sama sellernya. Alasannya apa ya? Udah apa? Gitu. Aku lupa. Makanya jadi aku kayak punya pelajaran, aku nggak mau beli di toko yang nggak terpercaya gitu loh. Aku mendingan beli yang udah banyak yang mesen gitu loh. Iya. Sama sedikit tapi yang penting terpercaya itu. Iya. Tapi itu juga memiliki kekurangan bagi yang baru mulai ya, karena kan Iya. belum ada review dari banyak orang, jadi mungkin takut aja barang ini kayak barang yang tadi Mas Kevin katakan tadi juga, Iya. yang baru usaha. Kalau yang udah sukses tuh udah terpercaya banget. Mungkin untuk Mas Riko atau Mas Ferdan, apa ada pengalaman dari penggunaan e-commerce atau e-ticketing atau e-service lainnya? Untuk selama ini masih aman-aman aja sih. Oh, iya. Belum ada. Kalau aku sih ada waktu itu. Kan aku nggak mesen barang nih, tapi datang barang itu harganya 1 juta lebih tuh di metode COD, bingung. Tapi nggak aku bayar sih, cuman bingung, kasihan. Nyasar gitu, Mas. Iya nyasar, tapi bener nomor HP-nya punyaku, alamatnya punyaku, bener. Tapi ya aku nggak merasa mesen. Itu penipuan mungkin. Ya Mas bayar itu. Enggak, soalnya bro. Oh, berarti barangnya langsung dikembaliin ke sana ya? Iya. Soalnya kan metode COD juga. Iya. Itu yang lucu ya. Ya, Mungkin teman Mas itu mungkin suruh bayarin Mas gitu. Bisa jadi. Kurang tahu tuh, soalnya kan nanya juga sih enggak, tapi nggak tahu sih iseng kayaknya. Wah. Oh. Emang itu beli apa ya kok 1 juta itu? Waktu itu barang alat-alat motor, spare part. Oh. Ya, jadi di jaringan pribadi gitu ya, di WA atau SMS gitu ya. Iya. Kisah itu. Udah lama sih itu kejadiannya. Oh. Di Tokped apa di Facebook apa di mana? Shopee, di Shopee. Oh, Shopee. Di Shopee. Iya. Oke. Enggak, ini udah berapa menit sih? Kalau ini 57 menitan sih. Oh, Kalau mulai udah. dari yang awal. Ya, Ya, Nanti dikat akhiri aja. aja. iya dikat ya. Mas Akhir ya. Kevin, yuk kesimpulan sama penutup yuk. Simpulan ya. Simpulannya ya kita bisa tahu gimana halangan yang ada di e-commerce, terus ya mulai dari Mas Chandra yang juga pernah yang sekarang juga masih jualan, tahu susah senangnya pakai jasa e-commerce ya. Dari juga pengalamannya aku yang sama temennya aku juga ada yang
pengalaman mesen nggak jelas gitu. Ya, terima kasih untuk Mas Ferdian, Mas Umar, Mas Karel, Mas Riko, Mas Roban, Mas Chandra yang udah menghadiri Ya. acara talkshow kali ini. Ya, Mungkin acara ini akan langsung selesai ya. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan Mas Karel. Ya, kali ini itu saja materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian yang menonton. Sekian dan terima kasih.